ibadah online tanggal 10 Januari 2021. Kak Ati, kalau aku kan manggilnya Kak Ati, kalau guru sekolah minggu yang lain manggilnya Kak Marike. Murid-murid sekolah minggu juga manggilnya Kak Marike. Oke, aku manggilnya Kak Marike aja deh. Kak Marike, hari ini kita kan udah 10 hari di tahun yang baru. Ih, 10 hari itu kalau Kak Marike apa yang udah dirasain? Kalau kakak apa ya? Kalau aku tahun baru, aku merasa bahwa aku hidup baru. Aku merasa bahwa aku nggak boleh melakukan yang Tuhan nggak suka, yang tahun 2020 aku lakukan. Harus itu kan. Jadi aku mau di tahun 2021 ini aku mau yang baru, mau hidup baru, mau dekat sama Tuhan lebih dekat lagi, mau rajin sekolah minggu, harus itu. Mau baca Alkitab terus pokoknya semuanya mau yang baru deh Kak. Kan tahun baru, sesuatu yang baru, dan kita mau melakukannya semua yang baru deh Kak. Tapi gak usah pakai baju baru Kak. Oh enggak, jangan Kak. Iya. Sayang baju yang lama. Kak, kita mulai aja yuk kebaktian kita yuk Kak. Boleh. Sekarang kita nyanyi dalam lagu Kidung Jemaat nomor berapa sih Kak? Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu kelas 5-6 remaja Prasidi. Kita akan buka kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat Allah Bapa atas penyertaan Bapa, sehingga kami dapat mengadakan kebaktian kami pada pagi hari ini. Di dalam kebaktian kami ini datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami. Terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kebaktian kami ini menjadi suci adanya. Bapa kami yang di surga, datanglah bersama-sama dengan kami dan anak-anak sekolah minggu gereja-Mu ini ya Bapa. Sertailah kami di dalam kebaktian ini, dari awal hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Oke. Abang akan bacakan warta sekolah minggu untuk tanggal 10 Januari 2021 ya. Oke. Untuk warta pertama adalah untuk adik-adik kelas 5, 6, remaja dan prasidi diharapkan untuk mengirimkan biodata ke grup masing-masing. Tujuannya apa? Supaya kita guru-guru sekolah minggu dapat mengirimkan hadiah Natal ya, buat semuanya tanpa terkecuali ya. Untuk semua adik-adik akan dikirimkan hadiah Natal ke alamat masing-masing, maka ditunggu untuk biodatanya. Oke, itu yang warta pertama. Yang warta kedua adalah adik-adik semua diharapkan untuk mengirimkan kesaksian-kesaksiannya ya. Seperti bisa bernyanyi, membaca puisi, atau ya apa saja yang dapat dikirimkan kepada kami semua, agar dalam setiap kebaktian kita dapat mendengarkan kesaksian dari adik-adik masing-masing. Abang harapkan semuanya berpartisipasi ya. Jadi tidak hanya beberapa orang, tapi semuanya mau bernyanyi atau bagaimana gitu kan. Yang penting untuk memuji Tuhan gitu. Itu warta kedua. Untuk warta yang ketiga adalah absen ya. Absen tetap dijalankan seperti biasa gitu. Jadi setiap minggu absen dan juga dengan foto, sehingga dapat nanti pada kita kumpulkan dan akan ada reward ya. Tapi rewardnya hanya untuk yang 3 terbaik, makanya. Jadi semangat untuk mengikuti kebaktian dan juga absen dan mengirimkan fotonya gitu ya. Jadinya kita semua dapat terus berkebaktian bersama-sama gitu. Itu saja yang dapat abang sampaikan untuk warta sekolah minggu. Pesan abang, tetap semangat belajar ya, meskipun masih di rumah tapi tetap semangat ya. Terus berdoa dan selalu untuk menjaga protokol kesehatan ya. Kalau bisa ingatkan kepada teman-teman juga, keluarga gitu, kita yang mengingatkan gitu. Jadi itu saja yang bisa abang sampaikan pada hari ini, warta sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa masukkan persembahan kalian di dalam amplop, tutup, tuliskan nama, kasih nama dan kelas, serahkan ke orang tua kalian, biar orang tua kalian yang menyerahkan ke si tua Banjar. Oke, Kak Dora, sekarang kita mau nyanyi Kidung Jemaat nomor berapa, Kak Dora? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
Kembali bertemu dengan kakak di minggu ibadah kita kali ini 10 Januari 2021. Kakak akan membawakan epistel sebagai pengganti ayat emas ya. Diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membukuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian adik-adik episode kita kali ini sebagai penghantar khotbah yang akan dibawakan oleh Bang Wilfried. Terima kasih adik-adik. Shalom. God bless you all. Halo, shalom adik-adikku semua yang ada di rumah. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab alat tulis adik-adik semua, supaya apa yang penting kita bisa catat masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini. Pagi hari ini kami kembali dapat beribadah bersama adik-adik kami sekolah minggu, walaupun secara online di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah firman yang kami akan bawa dan adik-adik akan dengar menjadi iman, percaya adik-adik akan pengenalan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan dia sehari-hari Tuhan. Berkatilah kami Bapa dalam memberitakan firman-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masih suasana tahun baru, Abang ucapkan kembali selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga tahun 2021 menjadi tahun berkat, penuh harapan, semangat bagi adik-adik sekalian. Amin. Amin ya. Firman Tuhan pada hari ini Minggu 10 Januari 2021 terambil daripada Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5 dengan tema sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin adik-adikku semua. Adik-adikku semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini adalah tulisan surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat binaan Paulus pada saat itu. Tetapi di saat Paulus dalam masa pengasingan dia, jemaat ini mengalami suatu pergolakan
suatu perbedaan yang cukup sengit. Sehingga terdapatlah suatu perselisihan antara jemaat yang ada di Filipi itu. Kalau kita melihat suatu perbedaan, perselisihan, kalau ujung-ujungnya tidak ada kesatuan, yang nanti terjadi adalah perpecahan. Sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaatnya yang di Filipi. Sehingga dia menulis surat Paulus ini kepada jemaat Filipi, yaitu berupa nasihat-nasihat agar jemaat Filipi ini kembali lagi bersatu, kembali menatap hal yang lebih baik ke depannya. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lebih mana baik bersatu atau berpisah atau bermusuhan? Pasti kita sepakat semuanya, bersatu itu lebih baik daripada tidak. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pepatah dalam bahasa Indonesia ya, pelajaran di sekolah. Artinya, kalau kita bersatu, segala keinginan itu akan tercapai. Tetapi memang untuk menyatukan segala pikiran manusia yang berbeda-beda itu belum tentu, adik-adik ya, susah. Umpamanya ada sekeluarga, ya, keluarga ini mempunyai tujuan ingin berlibur. Kalau masa pandemi ini, jangan ya, abang cerita sebelum pandemi ya. Nah, jadi sekeluarga ini ingin berlibur. Anaknya 3, si bapak ini. Katakanlah namanya si A, si B, dan si C. 3 anaknya ya. Ternyata 3 ini mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Kemana tujuan mereka untuk berlibur? Si kakak, si A bilang, kita ke taman safari yuk. Si tengah, si B ngatakan, bosan, kita ke Ancol saja, mau berenang. Ya, si C, si bungsu, beda lagi pendapatnya. Saya mau ke Pondok Indah Mall, ke PIM. Kalau itu searah nggak masalah. Nyata 3 rencana ini berbeda-beda, jauh tempatnya. Apakah liburan mereka itu tercapai atau tidak? Nah, inilah cerita seperti jemaat Filipi, di mana mereka berseteru, berselisih, sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat menurut firman ini. Di ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, ada nasihat di situ. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada ibadah dan doa-doa, ada kasih mesra, ada keakraban, ada belas kasihan, ada tolong-menolong. Ya. Jemaat Filipi diingatkan untuk menerima nasihat-nasihat. Jemaat Filipi diharapkan untuk saling kasih mesra. Ya. Dan tolong-menolong. Inti di firman ini di ayat 2. Ya. Ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ayat 2 ini dibagi ayat 2a dan 2b. Di ayat 2a dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku. Harapan daripada Rasul Paulus, dia ingin melihat jemaat ini sukacita semua. Sempurnakanlah sukacitaku. Di ayat 2b dikatakan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Nah, inilah tema kita pada hari ini. Sehati sepikir dalam Tuhan. Bagaimana sih sehati dan sepikir itu? Ayo, adik-adik bisa. Orang gampang mengatakan sehati sepikir, sehati sepikir. Tetapi prakteknya susah loh adik-adikku ya. Kenapa susah? Contoh tadi yang mengatakan seorang bapak keluarga ingin berliburan, ada 3 rencana. Bagaimana mengatakan agar mereka sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk berlibur? Satu mau kemana tadi? Ke Taman Safari. Yang kedua si B ke Ancol. Ketiga si C ke Pondok Indah Mall. Bagaimana? Kalau masing-masing dengan egonya, dengan keinginannya yang tidak mau tahu dengan sesamanya, dengan saudaranya, mementingkan diri sendiri, apakah bisa tercapai nggak satu tujuan? Itu tidak ya, adik-adik semua. Begitu juga dengan jemaat Filipi. Bagaimana masing-masing kalau dengan egonya, kepentingannya sendiri, dalam segala hal, dapatkah mencapai satu tujuan? Tentu tidak. Tentu tidak, adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan ya. Karena sehati sepikir ini suatu hal, satu kata yang gampang terucap, tapi susah dipraktekkan. Setuju nggak? Ya, saya rasa semua setuju ya. Sehati sepikir ini, kalau sehati itu, kalau kita berbicara itu dengan damai. Ya, dengan damai. Artinya, kita berbicara itu dengan baik. Mamanya, Pak, kita kesini aja dong, ke Ancol. Kakak ke Ancol aja yuk. Atau ini, bicaranya dengan damai. Bukan, itu mah, gua sudah pernah, bosan gue lihat Taman Safari. PIM, ini, itu, dan lain. Ya, sampai-sampai kita ngomong tidak menghargai orang yang lebih tua atau dituakan. Ya, karena keinginan dalam diri kita adik-adik semua. Jadi kalau sehati itu kita berbicara dengan damai, dengan baik. Ya, jangan merasa saya lebih baik daripada yang lain. Ya, sepikir itu adalah bagaimana mencari solusi untuk mencapai satu tujuan itu. Contohnya, tadi mau ke tempat liburan yang diinginkan. Ya, bicara baik-baik. Gini, Dek. Kan kemarin waktu itu begini. Sepikir bagaimana kita mencari solusi. Ya udah, Dek. Nanti sekarang kayak gini. Nanti liburan ke depan kayak gitu. Diskusikan. Diskusikan dengan baik. Adik-adik ngalami ini nggak di rumah masing-masing? Kadang-kadang ada yang ngotot dalam berbicara, keinginan itu dilarang. Karena diminta oleh firman Tuhan pada hari ini sehati sepikir di dalam Tuhan. Artinya, hati kita dan pikiran kita kalau berbicara dan bertindak harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan nggak pernah mengajari marah-marah. Tuhan tidak pernah mengajari ngotot-ngototan. Tuhan tidak pernah mengajari mementingkan diri sendiri. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Ya, adik-adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat 3 dan 4 ini, kalau lihat ayat A dan B. Ayat A berisi larangan. Ayat B berisi kehendak yang diinginkan. Kita perhatikan 3A dan 3B, 4A dan 4B. 3A dikatakan gini adik-adik. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, kita tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Garis bawain ya, artinya kepentingan sendiri tidak boleh. Kita kepentingan sendiri, tidak melihat orang lain, tidak boleh adik-adik sekalian. Di ayat B dikatakan, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Di ayat 3 diajarkan rendah hati. Di sini kata lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap orang lain, menganggap saudara kita itu, kita harus hargai dia. Kalau perlu, kita berikan dia kesempatan yang lebih daripada kita. Kita nggak boleh kepentingan diri sendiri lebih dulu daripada kepentingan orang lain. Adik-adikku sekalian ya, tidak boleh kepentingan diri sendiri kita lebih utamakan daripada kepentingan orang lain. Kita harus rendah hati. Kita harus sehati, sepikir, berbicara yang baik, berdiskusi dengan mencari solusi, jalan keluar terhadap satu hal. Ya, adik-adikku sekalian, di ayat 4a dan b juga, 4a berisi larangan, ayat b berisi kehendak. Di 4a dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Mengulang ayat 3 ya. Tetapi, ada tetapinya adik-adikku sekalian yang kasih Tuhan, kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, adik-adikku sekalian, kalau kita merasa ke Ancol udah berkali-kali dan ke Taman Safari belum pernah, ya kita harus merendahkan diri. Bagaimana kita harus mengalah untuk kebaikan. Karena firman Tuhan mengajarkan itulah sehati sepikir, bukan pendapatan kita, kemauan kita yang didengarkan, yang harus didengarkan. Belum tentu pendapat orang lain pun harus didengarkan, tetapi semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya satu pendapat, kalau ada masalah nggak bisa diselesaikan, bawa dalam doa kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, ya, agar jemaat itu kembali baik, bersatu, sehati sepikir. Ya, coba dalam keluarga kalau tidak sehati sepikir. Tadi cerita tadi, kan? Jadi masalah. Coba suatu negara, kalau adik-adik pernah dengar kisah Jerman, dulu Jerman itu dibagi dua negara Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Apa yang terjadi? Pecah itu negara. Karena ada kepentingan masing-masing. Jerman Barat punya kepentingan masing-masing, Jerman Timur punya kepentingan masing-masing. Sehingga negara itu terpecah karena kepentingan masing-masing dan mengalahkan kepentingan yang lainnya. Tapi puji Tuhan, berapa tahun yang lalu Jerman ini sudah bersatu. Mungkin mereka sudah menyadari daripada berpecah lebih baik bersatu. Ingat, bersatu kita teguh. Ya. Kalau kita bersatu itu teguh. Bagaimana juga negara kita, Indonesia yang kita cinta ini, kalau umpamanya itu ribut terus. Ya. Covid masih ada, ribut terus. Kalau ribut-ribut terus, tidak ada hati dan pikiran, apalah jadi negara kita ini? Ya adik-adik ya. Makanya kalian sebagai generasi muda, adik-adikku sekalian, ya, harus sehati sepikir di dalam Tuhan. Berbicara yang baik dan berpikir mencari solusi yang baik. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Kenapa judulnya dibilang di dalam Tuhan? Seperti tadi judul perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Kita harus merendahkan diri seperti Kristus, adik-adikku sekalian. Yesus yang adalah raja di atas segala raja, dia mau merendahkan diri di atas orang lain. Itulah contoh kita. Nanti adik-adik bilang, oh iya, ya bang, tapi kan kita kan manusia juga. Benar. Adik-adikku sekalian, abang semuanya manusia juga. Tetapi kita melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita mencoba bagaimana meneladani kasih Yesus kepada kita. Sehingga
buah-buahnya bagi adik-adik untuk masa depan menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan dalam setiap perilaku, baik di sekolah, nanti di pekerjaan, kedepannya ya adik-adik semua. Jadi kalaupun nanti dalam situasi nanti perdebatan dan lain, tidak mengalami perdebatan yang membuat suatu perpecahan. Karena Tuhan Allah dalam firman ini mengatakan supaya kita sehati sepikir. Ya adik-adikku sekalian ya, dikasih Tuhan. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tadi sudah abang bilang ya, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan Allah, imago Dei. Kita adalah serupa dan segambar dengan Allah secara hati dan pikiran kita. Itu sudah penciptaan dari awal, sehingga tindak tanduk kita, ucapan berbicara kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Perbedaan pendapat itu umum, ya. Ada umpamanya perselisihan, ada umpamanya tidak kecocokan, itu hal yang wajar. Tetapi yang ingin dikatakan kepada kita sama seperti jemaat Filipi adalah supaya kita sehati sepikir di dalam Kristus. Di sini ada abang beri 5 harapan bagaimana kita berperilaku sehati sepikir dalam Kristus. Pertama adalah ada kasih. Orang yang sehati dan sepikir mempunyai kasih. Ya, pertama ada kasih. Orang yang sehati sepikir mempunyai kasih. Kasih kepada siapa? Kepada saudara, kepada teman, kepada orang tua. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Kasih kepada musuh pun juga itu yang Tuhan katakan kepada kita. Ada hukum Tuhan ya, mengatakan demikian ya. Kasih musuh juga. Ya. Artinya apa? Kita tidak boleh membenci orang. Adikku ya. Dan kasih kepada Tuhan Allah kita. Yang mana Dia memberikan kepada kita nafas kehidupan. Yang kedua, ada persaudaraan. Sehati sepikir harus ada persaudaraan. Jemaat Filipi harus bersaudara, harus bersahabat. Kita kakak adik, teman, ya, harus bersaudara, bersahabat. Di kelas kita umpamanya berselisih pendapat dengan teman kita, tidak boleh bermusuhan. Harus bersaudara. Ingat, jaga ucapan, jaga mulut kita. Adik-adikku ya. Yang ketiga, ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati. Orang yang sehati sepikir dalam Kristus ada kerendahan hati. Seperti Yesus Kristus. Kita mempunyai pandangan melihat Yesus Kristus dalam kehidupannya. Itulah contoh yang kita ikutin. Yang keempat, ada sukacita. Orang sehati sepikir ada sukacita di dalamnya. Sukacita bukan berarti kepentingan kita yang didahulukan, tetapi kepentingan orang lain. Itu yang didahulukan juga. Ada sukacita. Apapun yang kita jalankan, itu harus sukacita. Umpamanya akhirnya keputusannya liburan kita, ya karena kebetulan biaya dan lain, ya udah tidak usah jauh-jauh di Pondok Indah Mall. Kalau udah keputusan di situ, semua harus sukacita. Tidak boleh bilang bersungut-sungutlah, tidak boleh kecewalah. Ada sukacita di situ. Karena kalau ada sukacita, ada Kristus dalam hati dan pikiran kita. Amin, adik-adik semua. Terakhir, sehati sepikir dalam Kristus ada keselamatan.
ada Yesus Kristus di dalam hati dan pikiran kita. Ingat, kalau kita tidak sehati sepikir, ada iblis di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita berharap, abang berharap, kakak guru sekolah minggu berharap, adik-adik semua selalu sehati sepikir di dalam Kristus. Bersama saudara, bersama teman, bersama orang tua, ya. Terutama lagi adik-adikku sekalian, dengarlah nasihat-nasihat. Rasul Paulus memberikan nasihat, mengulang kembali nasihat kepada jemaat di Filipi. Semoga firman Tuhan ini adik-adik semua yang dikasih Tuhan, kita maknai dengan baik ya. Kita saat sepikir, tadi ada kasih, ada persaudaraan, ada kerendahan hati, ada sukacita, ada keselamatan. Ya, bersama Tuhan Yesus ada sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami puja, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kudus ini Bapa. Engkau mengajarkan kami mengulang kembali nasihat kepada kami seperti Rasul Paulus memberikan nasihat kembali kepada jemaatnya di Filipi Bapa, agar semua sehati sepikir dalam Tuhan ya Bapa. Memang kami kadang-kadang mempunyai ego masing-masing Tuhan. Memang kami kadang-kadang punya kepentingan dalam pikiran kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami merendahkan hati kami seperti Engkau Tuhan, yang datang menebus dosa-dosa kami Tuhan, yang banyak itu Tuhan. Biarlah adik-adik kami semua sehati sepikir dalam setiap langkah kehidupan mereka, baik itu di sekolah Bapa, di rumah, dan dimanapun belajar, dan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang kudus ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Marika, ya. Kan tadi kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau nyanyi lagu nomor berapa nih Kak Marika? Nomor Hidup Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Mari adikku sekalian, kita tutup ibadah kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan nyanyi puji-pujian. Kita berdoa syafaat. Kembali abang ajak adik-adik semua di rumah masing-masing untuk berdoa syafaat. Apa saja doa yang adik-adik ingin ucapin dalam hati adik-adik, ya, agar Tuhan mendengar dengan baik. Mari kita tutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Ya Tuhan, terima kasih kebaktian kami sudah selesai Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Segala yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh berakar, berbuah di hati dan di pikiran adik-adik sekolah minggu ya Bapak yang ada di rumah. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami tidak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu Tuhan terhadap situasi bangsa, negara, dan dunia ini, terhadap virus COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, berilah belas kasihan-Mu Tuhan kepada semua umat-Mu di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, jauhkanlah virus itu Tuhan, bagi keluarga kami, bagi adik-adik kami, dan bagi siapapun ya Tuhan, agar kami bisa terbebas terhadap sakit penyakit Tuhan. Kami ingin mendoakan pimpinan kami, para ahli-ahli, para dokter Tuhan,
yang dalam waktu berapa hari kemudian ke depan Tuhan akan melakukan vaksinasi Tuhan terhadap COVID-19 ini Bapa. Biarlah vaksinasi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Biarlah obat, cairan yang akan masuk dalam tubuh orang-orang yang akan divaksin Tuhan akan menjadi kekebalan, kekuatan yang baru bagi mereka. Agar dunia ini kembali dapat normal kembali Tuhan, menjalankan aktivitas masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu terhadap situasi bangsa, negara, dan dunia ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja-Mu ya Bapa, HKBP Kebenaran Lama, yang sampai saat ini pun masih ibadah secara langsung walaupun sangat minim Tuhan, dan ibadah secara online bagi kelompok sekolah minggu dan kelompok lansia Tuhan. Apapun yang gereja-Mu lakukan Bapa, biarlah kehendak-Mu Tuhan itu semua. Biarlah firman-Mu tetap berkobar di tengah-tengah jemaat Kebenaran Lama. Biarlah kami tetap haus akan mendengar firman-Mu Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda dari kebiasaan sebelum-sebelumnya Tuhan. Berkatilah pendeta kami, majelis, dan jemaat kami. Jagalah mereka satu persatu Tuhan, agar mereka sukacita dan sehat selalu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu Tuhan dalam proses belajar mereka yang masih secara online. Biarlah mereka belajar tetap semangat Tuhan, karena itulah cita-cita masa depan mereka di kemudian hari Tuhan. Kami mendoakan juga orang tua mereka masing-masing dalam pekerjaan mereka. Berikan pekerjaan yang baik bagi mereka Bapa, agar dapat menjadi berkat bagi keluarganya, terutama bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan semua Bapa yang sedang sakit, sedang dalam perawatan dan tindakan Tuhan. Engkaulah tabib kami ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Jamah mereka satu persatu Bapa. Rawat mereka, sembuhkan mereka Tuhan, melalui perantara dokter, para medis, dan rumah sakit yang menaungi mereka Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan penolong bagi orang-orang yang percaya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak yang kami pinta dalam hati kami, terutama adik-adik kami yang bersama-sama sekarang berdoa syafaat di rumah masing-masing. Dengarlah Tuhan doa mereka Bapa, karena itulah ungkapan dari hati mereka Bapa. Segala hal yang mereka curahkan dalam doa-doa mereka Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, dengarlah semua doa kami ya Bapa. Yang tidak sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adikku semua sekalian, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Udah selesai. Jangan lupa tetap berdoa, baca firman Tuhan,